Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, hari ini ya ada 3 trending yang rame dibicarain orang terkait dengan utak-atik koalisi pilkada di Jakarta. Sebagai background aja ya, Koalisi Indonesia Maju atau KIM ya sudah menyatakan secara resmi solid untuk tetap berada di satu poros di Jakarta. Nah, sementara partai lain yang nggak tergabung dalam KIM belum nampak nih hilal perkoalisiannya. Jadi alih-alih bertekad untuk membangun chemistry antara partai dulu ya, mereka deklarasi dukungan terhadap seorang tokoh dulu, baru deh kasakusuk mencari koalisi. Nah, di Jakarta teman-teman, nggak ada satu partai pun ya yang mendapat golden ticket atau yang bisa mengusung sendirian. PKS ya misalnya ya, yang mendapat kursi terbanyak yaitu 18 kursi, butuh tambahan 4 kursi lagi untuk bisa mengusung. Jadi kalau partai-partai KIM ya urutan kerjanya tuh komit dulu deh ya untuk berkoalisi, baru kita mendiskusikan soal calonnya. Nah, sementara kalau partai di luar KIM dukung dulu deh si tokoh, baru deh mikirin sama siapa kita berkoalisi. Nah, kurang lebih begitu ya. Oke, lanjut. Diketahui Nasdem, PKS, dan PKB udah mendeklarasikan dukungannya kepada Pak Anies. Sementara PDIP masih menjaring nama, namun belakangan mencuat nih nama mantan Gubernur DKI, yaitu Pak Basuki Cahayapurnama atau kerap dipanggil Pak Ahok. Sementara KIM belum menentukan nama, tapi ya sehari 2 hari terakhir mencuatlah nama Pak Ridwan Kamil atau Kang Emil. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang perkembangan peta koalisi, ada cerita lucu nih. Jadi diberitakan sebelumnya bahwa Pak Anies ya pernah ngaku, wah sering WhatsAppan sama Pak Ahok ya, bahkan ngaku curhat segala. Wah, bestie banget kesannya ya Pak Anies sama Pak Ahok ini. Entah apa maksud Pak Anies ini ya, apakah sedang membuat semacam kuda-kuda ya, kalau PKS, Nasdem atau PKB mencabut dukungannya kepada dirinya ya. Nah, sehingga jalur PDIP ini bisa mulai terbuka. Atau mungkin ya Pak Anies sekedar so akrab aja supaya jadi pemberitaan. Tapi yang jelas Pak Ahok membantah pengakuan Pak Anies ini. Jadi saya kutip dari kantor berita CNN Indonesia, Pak Ahok dan Pak Anies dalam satu kesempatan cuma bertukar WA doang ya. Jadi kata Pak Ahok, saya kasih nomor ke Pak Anies, dia catat ya. Waktu saya pulang, saya terima WA, tes Anies. Ya, terus saya bilang, ya terima kasih Pak, udah kasih nomor. Kalau ada waktu kita kumpul nih. Iya Pak, siap. Udah gitu aja, kata Pak Ahok. Jadi setelah percakapan yang tadi itu nggak ada komunikasi lagi teman-teman. Lucu banget ya, Pak Anies segini aja pakai bohong segala. Oke, kita masuk ke peta koalisi di Pilkada Jakarta. Jadi saya mulai dulu soal nggak rampungnya koalisi pendukung Anies hingga sekarang. Ya. Bahkan kabar terakhir PKS dan Nasdem itu udah semacam memberi sinyal untuk mencabut dukungan ke Anies ya dan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Jadi saya kutip dari kantor berita Okezone ya, Bang Sahroni, salah seorang petinggi di DPP Partai Nasdem, bilang begini, bahwa rekomendasi dukungan yang diberikan partainya ke Pak Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024 sampai 2029 itu bisa dicabut. Karena itu sifatnya masih sebatas simbolis dan sangat dinamis sekali. Bahkan Bang Sahroni sebagai pengurus inti DPP Nasdem itu mengaku belum tahu kalau ada surat rekomendasi dukungan pernah diberikan ke Pak Anies. Kata Bang Sahroni, sampai hari ini semua orang bertanya, mana suratnya? Atau surat rekomendasi dukungan Pak Anies ya. Mana nih suratnya? Kita sebagai orang Nasdem aja belum tahu. Gue sebagai orang Nasdem belum tahu karena bukan di Bapilu gue. Jadi semua sangat dinamis, kata Bang Sahroni ya. Lanjut, Bang Sahroni juga bilang, jadi ini jangan kecele ya, rekomendasi bisa aja dikasih, tapi tahu-tahu nggak didaftarin. Bisa juga dicabut, bisa aja nggak dilanjutkan untuk pendaftaran. Tegas Bang Sahroni. Sementara diberitakan juga bahwa PKS udah mulai geram juga nih sama Pak Anies. Jadi kita tadi ngomongin Nasdem, sekarang kita bahas PKS ya. Saya kutip dari kantor berita kompas.com ya, PKS ya,
udah mulai menagih dengan galak ya soal keseriusan Pak Anies untuk memenuhi syarat agar didukung PKS, yaitu meminang kader PKS untuk mendampingi dirinya. Yaitu siapa? Pak Sohibul Iman. Jadi saya kutip dari kantor berita kompas.com, jubir PKS Mas Pipin ya. Dia bilang PKS bisa mempertimbangkan opsi lain untuk Pilkada Jakarta. Sebab selama ini ya Pak Anies nggak pernah menyebut Pak Sohibul sebagai pasangannya di Pilkada Jakarta. Nah sekarang kita beralih ke PKB. Sementara PKB udah membuka peluang untuk membatalkan dukungannya kepada Pak Anies di Jakarta. Saya kutip dari kantor berita kompas.com. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ya, Bang Jazilul Fawait ya, beliau mengungkapkan bahwa ada nih peluang partainya ya batal mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada di Jakarta 2024 ini. Diketahui bahwa PKB juga sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan Kim di Jakarta. Wah, wah, wah. Nah, teman-teman, kalau nih ya, Pak Anies gagal diusung oleh PKB, Nasdem, dan PKS, praktis Pak Anies desperate butuh diusung oleh PDIP. Seorang kawan ada yang bertanya, mungkin nggak sih Pak Anies dan Pak Ahok berduet? Jawabannya nggak mungkin. Karena undang-undang kita nggak memperbolehkan seorang mantan gubernur untuk turun menjadi wakil gubernur. Ini artinya kalau Pak Anies diusung oleh PDIP, maka Pak Ahok terancam nggak maju sama sekali di Pilkada DKI. Nah, sekarang kita ke Kim. Lalu bagaimana dengan Kim? Diberitakan sebelumnya bahwa ya Gerindra udah memberikan rekomendasi untuk Kang Emil ya untuk maju di Jakarta. Namun rumah politik Kang Emil sendiri ya, yaitu Partai Golkar ya, saat itu masih agak gamang lah ya untuk melepas Kang Emil dari Jawa Barat agar bisa bertarung di Jakarta ya. Mengingat tingginya tingkat kepuasan publik Jabar kepada Kang Emil yaitu di angka 90%-an. Tapi itu dulu. Sekarang bagaimana? Saya kutip dari kantor berita kompas.com, Partai Golkar udah sepaham dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Maju, yaitu Partai Gerindra. Untuk apa? Untuk mengusung Kang Emil di Pilkada Jakarta 2024. Nggak tanggung-tanggung, Pak Erlangga sendiri, ketumnya sendiri, yang mendeklarasikan kesepemahamannya itu. Bahkan Pak Erlangga juga ya sudah mengekspresikan kerelaannya untuk memberikan Jawa Barat kepada Kang Deddy Mulyadi. Ketika ditanya wartawan apakah Kang Deddy maju di Jabar, Pak Erlangga bilang begini nih. Ya kan sudah jelas, kalau Jawa Barat ya begitu. Maksudnya itu adalah dukung Deddy Mulyadi ya. Jakarta siapa? Masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim plus, kata Pak Erlangga. Ya. Jadi bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman ya, apakah Kim akan berhasil memenangkan calon-calonnya ya? Setidaknya di Pulau Jawa deh, agar kebijakan pemerintah pusat didukung pelaksanaannya oleh kebijakan pemerintah daerah. Jawab di kolom komentar. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.